Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang peta topografi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama ada Aidam Febriansyah, yang kedua Aisyah Claudi, yang ketiga Aulia Karisma, yang keempat Haisam Bawazir, yang kelima Nur Aiman, dan yang keenam Nur Muhammad Syahrul. Baik, peta topografi. Peta topografi yaitu topografi berasal dari bahasa Yunani yaitu topos atau tempat dan grafi atau menggambar. Peta yang menggambarkan permukaan bumi lengkap dengan reliefnya dengan skala yang besar dan penggambaran relief di dalam peta berupa garis kontur. Cara membaca peta topografi. Saat ingin mengetahui ketinggian suatu wilayah, maka kita dapat mengamati titik ketinggian yang ada dalam peta yang berada dalam garis kontur. Sedangkan untuk mengetahui bentuk lahan, maka kita bisa mengamati kerapatan garis kontur yang ada dalam peta topografi. Jika garis konturnya semakin rapat, maka dapat diartikan bahwa lereng atau garis kemiringan wilayah tersebut semakin terjal. Begitu pula sebaliknya, jika jaraknya renggang, maka lerengnya renggang pula. Yang ketiga ada garis kontur. Garis kontur merupakan garis khayal yang digunakan untuk menghubungkan tempat-tempat yang memiliki ketinggian yang sama. Garis kontur juga dapat menggambarkan kondisi suatu wilayah yang sesungguhnya, apakah curam atau landai. Peta topografi dapat menjadi dasar bagian pembuatan peta geologi dan peta geomorfologi. Ada pun sifat-sifat dari garis kontur, yaitu yang pertama ada awal dan akhir kontur selalu bertemu, membentuk lingkaran yang tidak beraturan. Yang kedua, tidak pernah berpotongan dan tidak bercabang. Yang ketiga, semakin rapat garis kontur, maka lereng semakin curam. Yang keempat, semakin renggang garis kontur, maka lerengnya semakin landai. Yang kelima, ada garis kontur yang menggambarkan sungai akan cembung ke arah hulu sungai. Dan yang terakhir, selalu berbelok-belok mengikuti kemiringan lereng. Ini contoh dari garis kontur. Posisi vertikal. Menurut Gilani dan Wolff 2012, bahwa jarak vertikal antara bidang permukaan yang membentuk kontur pada peta atau representasi dari beda tinggi yang ditujukan oleh kontur yang berdekatan disebut dengan interval kontur, kontur interval atau CI. Cara menentukan posisi vertikal pada peta topografi, jarak vertikal antara bidang permukaan yang membentuk kontur pada sebuah peta topografi disebut dengan interval kontur. Jarak tersebut merupakan representasi dari beda tinggi yang ditujukan oleh kontur berdekatan. Untuk penentuan interval sendiri bergantung pada beberapa hal. Yang pertama yaitu skala peta yang direncanakan, kedua keperluan teknis atau kegunaan dari peta tersebut, dan yang terakhir luas daerah dan bentuk relief tanahnya. Untuk menentukan interval kontur sendiri secara umum dapat menggunakan rumus seperti CI 1/2000 kali bilangan skala. Next. Posisi horizontal. Posisi horizontal absolut dinyatakan dengan koordinat pada peta, bisa dinyatakan dalam berbagai macam koordinat berdasarkan jenis peta dan jenis proyeksi yang digunakan. Pada LBI biasanya digunakan koordinat geografis, sementara pada peta topografi biasanya menggunakan koordinat UTM. Posisi horizontal relatif selalu menggunakan titik atau
pihak lain untuk dijadikan acuan penulisan koordinat. Dinyatakan dalam arah, sudut, dan jarak. Kemiringan permukaan tanah sendiri merupakan perbandingan antara interval kontur dan juga jarak horizontal antara dua tempat. Sedangkan untuk jarak horizontal sendiri Ini Anda merupakan membaca buat saya ya. Kalau Anda baca kita ini sendiri, kami bisa membaca sendiri gitu. Presentasi itu menjelaskan ya, bukan membaca. Apa yang bisa Anda jelaskan dari rumus ini? Bukan Anda membacakan buat kami gitu. Kalau baca kami bisa baca sendiri. Lanjut. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai penentuan posisi horizontal sendiri. Untuk metode penentuan horizontal sendiri itu terdapat 9 metode. Yang pertama ada metode polar atau rektangular, lalu ada intersection. Intersection itu perpotongan ke muka atau pengikat ke muka. Lalu ada resection, yaitu perpotong belakang atau pengikat ke belakang. Lalu ada metode polygon, triangulasi, trilatasi, triangulasi udara, astronomi geodesi, dan juga GNSS. GNSS itu Global Navigation Satellite System. Lalu untuk unsur-unsur pada peta topografi, ada unsur utama yang digambarkan di atas. Peta meliputi yang pertama ukuran relief, yang didasarkan pada variasi tinggi rendah permukaan bumi. Dan yang kedua ada ukuran posisi planimetrik suatu objek atau kenampakan pada permukaan topografis. Relief diukur berdasarkan koordinat X, Y, Z atau 3 dimensi. Sedangkan planimetri diukur dalam X dan Y atau 2 dimensi. Hal ini berarti planimetri hanya mempresentasikan posisi horizontal. Oleh karenanya, informasi planimetri berdasarkan pada pengukuran titik-titik tertentu, kenampakan-kenampakan memanjang atau garis-garis diskontinuitas, garis kerangka. Unsur-unsur pada peta topografi layaknya peta-peta lain. Peta topografi memiliki unsur-unsur di dalamnya. Di bawah ini adalah unsur-unsur penting dalam peta topografi. Yang pertama ada judul peta. Yang kedua ada nomor peta. Yang ketiga ada koordinat peta. Yang keempat ada koordinat geografis. Next. Next. Yang kelima adalah koordinat grid. Yang keenam ada skala peta. Yang ketujuh ada legenda peta. Yang ke-8 ada tahun peta. Yang ke-9 ada arah peta. Arah peta itu ada 3, yaitu utara yang sebenarnya atau utara magnetis, utara yang sebenarnya atau true north. Lalu yang kedua ada utara magnetis. Yang ketiga ada utara peta. Next. Lalu ini adalah contoh peta topografi yang berletak di Jawa Timur, di Kabupaten Malang. Di sini juga terdapat unsur-unsur buatan manusia, yaitu seperti jika melihat lebih jeli ada garis berwarna kuning, itu adalah rel sepur. Ada jalan-jalan yang dibuat oleh manusia. Lalu ada unsur alami juga. Unsur alami itu ada seperti yang terlihat di sini ada sungai. Itu termasuk unsur alami. Lalu seperti yang ada di unsur-unsur yang telah saya sebutkan sebelumnya, di peta ini juga terdapat unsur yang seperti judul peta, nomor peta, koordinat peta, itu juga ada. Lalu ada utaranya juga. Lalu next.
Baik, untuk selanjutnya yaitu relevansi pemetaan dalam ilmu ukur tanah. Relevansinya sendiri itu yaitu memetakan serta menentukan posisi daratan dan juga laut. Lalu ada memperoleh data kontur tanah, menentukan gambaran suatu kawasan yang akan diukur, dan juga membantu menemukan atau menentukan lokasi. Bisa di next. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan interval kontur. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, interval kontur itu juga bisa disebut dengan jarak vertikal. Nah, untuk interval kontur sendiri itu kan memiliki rumus CI sama dengan 1/2000 kali bilangan skala. Nah, kalau di soal ini kan bilangan skalanya masih belum ditemukan. Jadi untuk mencari bilangan skala sendiri, itu dari rumus yang awal tadi, CI sama dengan 1/2000 kali skala dipindah luas, skala 2000 kali CI. Nah, untuk perhitungan sendiri ini saya melihat referensi dari modul dari Bu Martin dan juga dari YouTube. Nah, untuk mencari CI-nya sendiri kan ini belum diketahui. Untuk mencari CI sendiri di sini saya menghitung jarak tinggi. Jadi yang ini 180 yang saya merah-merahi. Lalu dan juga titik terendah yaitu 10. Nah, itu untuk mencari CI itu kita mengurangi 180 min 10. Nanti ketemunya kan 170. Nah, dari 170 itu dibagi dengan jarak antara titik ke titik satu persatu. Jadi, semisal ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, di sini itu ada 18 di antara 180 sampai 10 itu ada 17 bagian. Nah, nanti itu dibagi dengan 17. Jadi untuk interval kontur sendiri, hasil selisih dari titik tertinggi dan juga titik terendah, kalau dari contoh saya, lalu dibagi dengan bagian dari antara titik tinggi dan juga titik rendah. Jadi 170 dibagi 17. Nanti ketemu interval konturnya itu 10. Nah, setelah menemukan interval konturnya, itu dimasukkan ke dalam rumus skala tadi. 2000 dikali interval kontur. Interval konturnya kan 10. Jadi 2000 dikali 10. Nanti ketemunya 20.000. Jadi itu bisa disebut dengan bilangan skala. Maka dari hasil itu bisa didapat bahwa skala dari peta tersebut yaitu 1/20.000. Bisa di next. Yang terakhir itu cara menghitung kemiringan. Itu kan soalnya ada jarak antara titik A dan titik B yaitu 10 cm di peta pada skala 20.000. Maka cari jarak horizontalnya itu menggunakan rumus pertama. Kan rumusnya buat kemiringan itu kan tadi CI per D. D itu jarak antara di peta sama rumusnya D itu jarak di peta dikali sama skala. Jarak di peta kan ini ada 10. Terus dikali sama skala yang ada di peta jadinya itu 10 kali 20.000 itu sama dengan 200.000 cm. Terus diubah ke meter jadinya 2.000 meter. Kalau udah ketemu D-nya itu bisa cari CI itu pakai rumus yang dari Bu Martin. Itu yang 1 dibagi 2000 dikali bilangan skala. Kalau skalanya udah diketahui, kalau belum diketahui bisa pakai cara yang di awal tadi. CI-nya ketemunya itu jadi 10 meter. Terus langsung dimasukin ke rumus kemiringan, yaitu 10 dibagi 2000, jadinya kan 1/200. Untuk nyari nilai kemiringannya itu dibuat persen, jadi 1 dibagi 200 itu ketemunya 0,005 atau 5%. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan buat kelompok 3? Sebenarnya
Penjelasannya sudah lumayan bagus. Boleh ke slide 11 tidak? Nah, itu sudah jelas di situ tulis peta administrasi, bukan peta topografi. Salah satu ciri peta topografi kan harus ada nilai kontur. Itu ada enggak? Ini kayaknya masuk ke dalam general map juga nih. Boleh perbesar sedikit? Pakai, nah itu ada loop di samping titik 3 tuh paling bawah, kanan bawah. Nah, klik situ besar. Konturnya nggak kelihatan. So ini bukan peta topografi. Event modelnya sama, garis pantai, garis boleh lihat di legendanya. Ada kontur tidak? Oke, ini masuk general map, bukan peta topografi. Terus bedakan antara peta topografi dan peta kontur. Kalau peta kontur ya buatnya kontur aja. Topografi ada unsur-unsur utama seperti yang Anda bilang tadi. Oke, walaupun ini kelihatannya seperti peta topografi, tapi ini bukan peta topografi. Hanya di atas saja sudah jelas itu peta administrasi dan ini masuk ke dalam general map. Thank you. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada, lanjut ke kelompok terakhir. Terima kasih kelompok 3. Dan satu koreksi buat Anda semua, nanti saya koreksi di belakang terakhir.